بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar tentang tafsir Al-Quran walaupun secara ringkas, dan kita sudah masuk ke juz yang ke-28, dan pada hari ini kita akan masuk ke surat Al-Hasyr, surat 59, yang mana surat Al-Hasyr ini termasuk surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, yang terdiri dari 24 ayat. Dan pada kesempatan yang pertama ini kita akan mengambil ayat 1 sampai ayat 9 yang kurang lebih isinya berkenaan dengan 3 poin. Yang pertama tentang cerita pengusiran Yahudi Bani Nadir dari Madinah, diusir keluar dikarenakan percobaan mereka membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan poin kedua berkenaan dengan hukum fai. Fai adalah harta rampasan yang didapatkan dari musuh tetapi tidak melalui jalur peperangan. Dan yang ketiga tentang pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Muhajirin dan Ansar. Sebelum kita masuk ke tafsir ringkas dari ayat ini, kita akan tilawah dulu untuk surat Al-Hasyr 1 sampai 9. Mudah-mudahan sekarang bisa keluar Qur'annya. Sepertinya Qur'annya tidak keluar lagi ya. Oke, silakan dibuka mushafnya. Surat Al-Hasyr 1 sampai 9. Sepertinya tidak bisa share lagi. Kita baca aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibuka mushafnya masing-masing sambil menyimak ayat Quran surat Al-Hasyr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله
الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Hasyr adalah surat Madaniyah menurut kesepakatan para ulama. Dan surat ini berkisah tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah keluar Madinah menuju kota Khaybar ataupun ke Syam. Jadi Al-Hasyr sendiri itu bermakna pengusiran. Dinamakan dikatakan seperti itu karena memang di ayat surat ini ada menceritakan tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir. Jadi Yahudi yang ada di Madinah itu ada 3 suku. Yang pertama Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa. Yang kedua adalah Yahudi Bani Nadir. Dan yang ketiga ada Yahudi Bani Quraidah. Dan mereka merupakan Yahudi yang berbeda jalur keturunannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Yahudi itu memiliki 12 asbat, 12 jalur keturunan. Dan diantaranya ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah yang mereka sama-sama keturunan Yahudi yang menetap di Madinah. Yang mana mereka itu menetap di Madinah karena apa yang mereka baca dari kitabnya mereka. Jadi di Taurat, dan mereka sangat tahu persis, disebutkan di sana bahwasanya nanti ada nabi yang akan diutus dan hijrah ke Madinah. Dan mereka tahu persis itu tempatnya. Dan mereka datang ke Madinah menunggu-nunggu nabi yang akan diutus tadi. Ketika Rasulullah SAW benar diutus dan hijrah ke Madinah, mereka mengetahui bahwasanya itu adalah nabi yang diutus. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Karena mereka ada hasad. Ternyata yang ditunggu-tunggu mereka, yang mereka harapkan, itu keturunan
Ya'qub bin Ishaq, tapi ternyata malah keturunan Ismail. Jadi Nabi Ibrahim punya dua anak, Ismail dari ibunya yang bernama Hajar dan Ishaq yang ibunya bernama Sarah. Ishak nanti punya anak namanya Yakub. Nah, Yakub ini yang disebutkan dengan Israel. Israel maksudnya bahasa Yunani artinya Abdullah. Yakub, Ishak, punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Dan karena hasad itu, walaupun mereka tahu itu adalah Nabi, mereka tidak beriman. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, di Madinah itu terdapat Yahudi, ada orang-orang munafik, ada orang-orang musyrik. Kemudian Nabi untuk keamanan kota Madinah membuat perjanjian di antara mereka yang disebut dengan Al-Wathiqatul Madinah, yaitu piagam kota Madinah. Yang tersebut di dalamnya kesepakatan untuk kota Madinah, penduduk kota Madinah, baik itu Muslim ataupun musyrik ataupun Yahudi yang ada di negeri itu, maka kalau ada orang yang menyerang dari luar, maka mereka akan bersama-sama berinfak, berjuang melawan musuh tersebut untuk mempertahankan kota Madinah. Dan dengan piagam Madinah ini, terjadilah keamanan yang ada di Madinah. Mereka bebas berjual beli, mereka bebas bertutur sapa dan segala macamnya dengan aman. Pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badr, yaitu antara kaum muslimin menyerang menghadapi kaum Quraisy yang jumlahnya sangat banyak. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala menangkan beliau sallallahu alaihi wasallam atas Quraisy. Dan hal ini menambah keyakinan mereka bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang diutus. Tapi apa? Sekali lagi mereka tidak beriman. Mereka ya'rifuna kama ya'rifuna abnahum. Mereka itu orang Yahudi itu mengenali Nabi sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Seperti yang didapatkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Tapi apa? Pengetahuan yang mendetail itu tidak menjadikan mereka beriman. Bahkan setelah kemenangan beliau sallallahu alaihi wasallam di Badar pun yang menambah keyakinan bahwasanya itu Nabi, tapi mereka tetap tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka termasuk orang kafir. Orang yang tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tetap mereka orang-orang kafir. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang Bani Nadir ini kenapa yang menjadi asbabun nuzul daripada ayat ini, itu berkenaan dengan percobaan pembunuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Bani Nadir. Jadi ceritanya, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabatnya ke sebuah daerah untuk mengajarkan Al-Quran sesuai permintaan mereka, ini kisah Bir Ma'unah. Tatkala ternyata mereka dikhianati. Tatkala 70 orang sahabat diutus untuk mengajar Al-Quran, ternyata mereka dikhianati dan mereka dibunuh semuanya, kecuali satu yang lolos, yang bernama Amr bin Umayyah Ad-Darimi. Setelah kabur ke Madinah, dia bertemu dengan dua orang kafir dari Bani Amr atau Bani Amir, dan ini orang kafir juga, tetapi tidak termasuk orang yang mencoba membunuh atau yang membunuh para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika keduanya ini sedang tertidur, dia menyangka mereka itu berdua itu yang membunuh 70 sahabat Nabi itu, dan maka dibunuh oleh sahabat yang mulia Amr bin Umayyah Ad-Darimi ini. Setelah sampai ke Madinah, lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan bahwasanya mereka bukan termasuk yang membunuh para sahabat, tetapi mereka adalah orang kafir mu'ahad yang tidak boleh dibunuh. Akhirnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk membayar diat untuk dua orang kafir ini. Kemudian meminta bantuan kepada Bani Nadir untuk ikut berpartisipasi membayar diat dua orang yang terbunuh.
Tetapi apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menemui mereka, ternyata Bani Nadir sepakat untuk membunuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Dengan menaruh satu orang itu membawa raha, yaitu alat yang untuk menggiling gandum yang terbuat dari batu, disiapkan di atas untuk dijatuhkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Rencana busuk mereka itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Jibril untuk memberitahu beliau Shallallahu alaihi wasallam tentang percobaan pembunuhan mereka. Kemudian Nabi setelah datang ke mereka tidak menjadi duduk, langsung balik lagi ke Madinah lalu menyiapkan pasukan untuk menyerang mereka, masuk ke dalam benteng-benteng mereka. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengepung mereka dari luar, dari benteng mereka. Memberikan mereka tempo 10 hari agar mereka tidak keluar. Jika mereka tidak keluar, maka mereka akan diperangi. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakutan di dalam hati-hati mereka. Kemudian datanglah orang-orang munafik yang dikutai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul menemui orang-orang Yahudi, mujuk mereka agar mereka tidak keluar dari kota Madinah. Dan mengatakan bahwasanya orang-orang munafik ini berjumlah 2.000 orang. Mereka berjanji akan membantu mereka jika mereka melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan. Jika mereka berperang, misalnya mereka akan dibantu. Kalau mereka terusir, maka kami akan ikut terusir bersama mereka. Masya Allah. Orang-orang munafik ini yang diabadikan nanti di surat Al-Hasyr juga. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Yang berkata manis di hadapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Yahudi itu teman saudara kami. Masya Allah. Menyuruh mereka bertahan dan mereka akan dibantu oleh orang-orang munafik tadi. Pada awalnya terjadi peperangan sedikit ya antara Yahudi dan melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak peperangan yang besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membakar kebun-kebun mereka, membuat mereka menjadi ketakutan, menyuruh mereka menyerah, dan akhirnya mereka pun menyerah dengan mengirimkan surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga terjadi perang. Karena Allah Subhanahu wa taala melemparkan rasa takut di dalam diri-diri mereka di awal peperangan. Dan ini diceritakan di awal-awal surat. Jadi intinya Bani Nadir itu dari Yahudi itu terusir dari kota Madinah. Sebagian mereka ada yang ke Syam, sebagian mereka ada yang ke Khaybar. Dan di antara yang pergi ke Khaybar adalah Huyai bin Akhtab yang merupakan ayahnya dari Sofia. Sofia yaitu istrinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Nadir. Dan ketika mereka keluar dari Madinah, Nabi mengizinkan mereka untuk membawa barang-barang mereka yang bisa dibawa 1 ekor unta. Mereka diperbolehkan untuk membawa saja, baik emas, perak, atau benda-benda lain ya. Dan tiap keluarga hanya diperbolehkan membawa bawaan 1 ekor unta saja. Jadi saat pengusiran itu mereka membawa apa yang bisa mereka bawa. Bahkan mereka membongkar rumah-rumah mereka yang dari kayu-kayu. Mereka bawa sekalian ke Khaybar atau ke Syam untuk mereka bisa membangun rumah-rumah lagi di tempat pengusiran mereka. Jadi mereka pun meninggalkan kota Madinah dan inilah sebab nuzul dari surat Al-Hasyr. Al-Hasyr bermakna pengusiran. Yaitu pengusiran Bani Nadir dari kota Madinah karena apa? Karena kesepakatan mereka untuk membunuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan masuk ke ayat demi ayat daripada surat Al-Hasyr ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat pertama, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim." Telah bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi pada awal ayat ini, awal surat ini, Allah menyebutkan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah adalah satu-satunya Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Satu-satunya zat yang berhak untuk ditasbih dan disucikan. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha
bijaksana. Oleh karenanya, tidak ada yang bisa lepas dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, tetapi Allah juga Maha Bijaksana. Yang bermakna kekuatan dan kekuasaan Allah tersebut itu tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan perbuatan yang tidak benar. Dan semua yang Allah putuskan pasti ada hikmah di balik semua itu. Ini berbeda hal dengan manusia. Manusia mayoritas kalau misalnya dia mempunyai kekuatan, punya power, kadang hilang sifat kebijaksanaan itu. Dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Sebaliknya, orang yang bijaksana tapi tidak mempunyai kekuatan, itu pun kadang tidak mempunyai manfaat untuk orang banyak. Manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan pada ayat ini mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memutuskan yang apa terjadi nanti pada Bani Nadir itu adalah keputusan yang terbaik dan keputusan yang amat bijak. Setelah Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, dia melanjutkan kisah tentang Bani Nadir. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum maniyatuhum husunuhum min Allah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Kamu tidak menyangka bahwasanya mereka itu akan keluar. Dan mereka pun yakin bahwasanya benteng-benteng mereka itu dapat mempertahankan mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mendatangkan kepada mereka itu siksaannya, hukumannya dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, min haitsu lam yahtasib wa qadhafa fi qulubihim ru'b. Dan Allah melemparkan, memasukkan ketakutan dalam hati mereka. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Mereka memusnahkan, menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan juga tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran ya ulil absar. Wahai orang-orang yang berakal. Firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir dari ahli kitab mengisyaratkan bahwasanya orang kafir itu banyak jenisnya. Jadi orang kafir dari kalangan ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani, ada orang kafir dari kalangan musyrikin seperti orang-orang Quraisy, dan ada orang kafir dari kalangan dahriyin, yaitu para ateis. Karena apa? Karena sebab kekufuran itu ada banyak. Ada kekufuran yang karena kesyirikan. Ada kufur karena tidak beriman kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang-orang Yahudi ini. Yang orang Yahudi itu tidak dikenal mereka itu mempertuhankan Nabi Musa. Tapi apa? Mereka tetap kafir karena apa? Tidak beriman kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, umat Nasrani juga termasuk kafir karena apa? Karena tidak beriman kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menjadikan Nabi Isa itu menjadi Tuhan yang disembah. Jadi titik permasalahannya adalah mereka mungkin kayak Yahudi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka tidak beriman kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah yang menyebabkan mereka tidak masuk Islam dan mereka tergolong orang-orang kafir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammad biyadi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadin min hadhihi ummah Yahudiyan wala Nasraniyan, Yahudiyun wala Nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentangku, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, pasti ia termasuk penghuni api neraka. Oleh karena itu, dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka syariat sebelumnya itu menjadi mansukh, menjadi terhapus. Dan ayat ini menegaskan tentang hal itu.
Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada ayat ini Allah menegaskan bahwa yang diusir adalah orang-orang kafir. Dan orang kafir di sini adalah ahlu kitab. Yang ada di Madinah yaitu orang-orang Yahudi pada tahun keempat Hijriah. Karena surat ini adalah surat Madani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru." Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahli kitab. Itu orang-orang Yahudi. Min diyarihim li awwalil hasyr. Dari kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Jadi ayat yang dimaksud dari ayat ini adalah Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir pada pengusiran yang pertama. Ini memberi isyarat kepada kita ada pengusiran-pengusiran yang lain setelah pengusiran yang pertama ini. Pengusiran yang pertama dari Madinah dikeluarkan mereka. Pengusiran yang kedua yang dilakukan Nabi yaitu dari Khaybar. Mereka diusir dari Khaybar. Dan pengusiran yang ketiga itu pada tahun 7 Hijriah, dan pengusiran ketiga yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab, yaitu mengeluarkan seluruh Yahudi dari Jazirah Arab di awalil hasyr, pada pengusiran yang pertama. Ma dhanantum an yakhruju. Mereka tidak menyangka bahwasanya mereka itu akan terusir. Yakni pengusiran ini itu tidak pernah terbetik dalam hati-hati kaum muslimin. Karena apa? Karena Bani Nadir itu suku yang hebat. Suku yang mampu dalam peperangan. Mereka juga mempunyai persenjataan lengkap. Mereka benteng-benteng yang kokoh. Ditambah apa? Ditambah lagi mereka itu orang-orang kaya. Mereka yang memegang perekonomian di Madinah. Mereka menguasai kebun-kebun kurma yang ada di Madinah. Sehingga apa? Gak menyangka sama sekali bahwasanya mereka itu bisa terusir pada satu waktu. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ. Dan mereka pun menyangka bahwasanya benteng-benteng mereka itu dapat mempertahankan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka terlalu pede yang berlebihan. Percaya diri akan kemampuan mereka, kekuatan mereka, ekonomi mereka, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak yang terjadi yang menimpa orang-orang kaya, orang-orang yang terlalu percaya diri dan melupakan pemilik langit dan bumi yang mengamanahkan harta, mengamanahkan kedudukan, mengamanahkan kepintaran kepada dia. Dia lupa bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasib. Maka Allah mendatangkan kepada mereka bencana dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Mereka tidak menyangka bahwasanya mereka itu akan terusir. Karena apa? Secara perhitungan matematika, tidak mungkin mereka itu bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Karena apa? Karena mereka memiliki segala sesuatu. Mereka memiliki benteng-benteng, memiliki persenjataan. Mereka menguasai ekonomi. Tidak sedikit pun terpikir untuk mereka, dan ini adalah di luar dari dugaan mereka. Dan ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya, bantuannya kepada nabinya, beliau sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ghurur dalam diri mereka, yaitu terperdaya akan dirinya sendiri. Yaitu terlalu percaya diri sehingga melupakan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala misalnya menitipkan harta, menitipkan kepintaran, menitipkan jabatan kepada kita, maka jangan sekali-kali kita terperdaya dan tertipu akan semua itu dan melupakan adanya Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan kepada kita sekalian. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, dan Allah melemparkan ketakutan di dalam hati mereka. Jadi orang-orang Yahudi ketika mendengar bahwasanya Rasulullah SAW akan menyerang mereka, mereka itu takut. Padahal apa? Padahal kekuatan peperangan itu mereka unggul. Mereka punya benteng-benteng, punya persenjataan, tapi apa? Rasa ketakutan dengan seluruh perlengkapan yang ada itu tidak ada gunanya. Bahkan apa? Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Mereka itu memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Jadi sebagian mengatakan bahwasanya mereka itu merusak rumah-rumah mereka untuk mengambil bagian kayu yang mereka inginkan dari rumah tersebut untuk dijadikan
rumah lagi di tempat pengusiran mereka. Subhanallah, mereka hancurkan itu. Yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin, dan juga tangan-tangan orang mukmin. Yaitu ketika orang-orang mukmin mendapati rumah-rumah mereka terhancur, ya udah dihancurkan aja sekalian. Kemudian Allah katakan fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah kejadian itu untuk pelajaran, wahai orang-orang yang berakal. Kemudian Allah lanjutkan, walaula an kataballahu alaihimul jalaa al'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Dan kalaulah bukan karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, yaitu dari Madinah, niscaya benar-benar Allah akan mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka azab yang pedih di akhirat kelak. Jadi ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah telah mentakdirkan mereka untuk keluar dari kota Madinah. Dan ini lebih ringan daripada azab yang menimpa kaum Yahudi yang lain. Dalam hal ini Bani Quraidah, yang mereka juga berkhianat, kemudian Rasulullah SAW bunuh mereka. Jadi pengusiran ini lebih ringan, bahkan lebih ringan daripada yang terjadi pada Bani Qainuqa yang pertama diusir karena mereka telah menghina kaum muslim, bahkan mereka membunuh kaum muslimin. Mereka diusir, dan Bani Nadir itu diusir tapi boleh membawa harta mereka, perak-perak mereka, kayu-kayu rumah mereka. Jadi ini lebih ringan azab di dunia karena tidak dibunuh. Sedangkan di azab di akhirat itu lebih pedih untuk mereka ketika mereka tetap tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, walau fil akhirati adzabun nar, dan bagi mereka di azab di akhirat azab neraka. Maka kalian Bani Nadir, siksaan yang sekarang berupa pengusiran itu tidak ada apa-apanya, lebih ringan daripada azab Jahannam yang telah menunggu mereka di akhirat kelak. Lalu pertanyaannya, mengapa Bani Nadir itu diberi azab, diusir? Dzalika bi annahum syaqullah wa rasul. Jadi jawaban Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu adalah karena sungguh mereka telah menentang Allah dan Rasul. Wa may yushaqillah fa innallaha syadidul iqab. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Al-musyaq, pertentangan atau oposisi terhadap Allah dan Rasulnya, ini yang menjadikan mereka itu mendapatkan azab di dunia. Seolah-olah mereka berada di sisi dan Allah dan Rasulnya berada di sisi lain. Jadi mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, sehingga mereka senantiasa beroposisi terhadap Allah dan Rasulnya tanpa henti menentang Allah dan Rasulnya. Oleh karena apa? Oleh karenanya mereka berhak untuk mendapatkan pengusiran ini, dan berhak juga untuk mendapatkan neraka jahanam di akhirat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allah syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu maha keras hukumannya. Maka pengusiran yang terjadi sekarang itu lebih ringan daripada yang akan menimpa mereka di akhirat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillah wal yukhziyal fasiqin. Beralih ke cerita tentang peperangan. Apa yang dilakukan atau strategi perang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma qata'tum min linatin. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik-milik orang kafir Yahudi Bani Nadir, atau kamu biarkan berdiri di atas akarnya, maka semua itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa bi idznillah wal yukhziyal fasiqin. Dan karena Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Jadi strategi perang yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyerang Bani Nadir, beliau perintahkan sebagian sahabat itu untuk membakar sebagian pohon-pohon kurma yang merupakan sumber perekonomian Bani Nadir. Pohonnya ditebang lalu dibakar. Ditebang lagi lalu dibakar. Yang bertujuan apa? Untuk
menambah ketakutan setelah ketakutan yang ada di diri mereka diserang oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Dan ini sengaja diperintahkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar menambah ketakutan dari ketakutan yang ada. Dan pembakaran ini itu diprotes oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka tahu persis dalam kitab mereka, nabi-nabi yang terdahulu itu tidak melakukan perusakan, walaupun dalam peperangan. Dengan mengatakan, bukankah engkau ini diutus untuk mengadakan perbaikan di muka bumi ini? Lalu kenapa engkau melakukan perusakan terhadap kurma-kurma kami? Nabi-nabi sebelumnya yang diutus tidak ada satupun yang melakukan pengerusakan. Mereka berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa engkau melakukan hal ini? Seolah-olah engkau itu bukan Nabi. Engkau membakar pohon-pohon kurma kami. Protes, subhanallah. Mereka berdalih terhadap dari kitab mereka. Mereka baca kitab itu dan mereka tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menurunkan ayat ini. Ma qata'tum min linati. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik-milik orang kafir tadi itu. Atau kamu biarkan. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'iznillah. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma orang-orang kafir, atau apa yang kamu biarkan dia berdiri, maksudnya tidak ditebang, dibiarkan di atas akarnya, maka ini fa bi'iznillah, dengan izin Allah. Masya Allah. Allah yang memberikan izin. Allah yang membenarkan ijtihad beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membakar pohon-pohon kurma, karena pembakaran ini membuat orang-orang Yahudi itu menjadi ketakutan supaya mereka bertekuk lutut terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga membuat mereka semakin takut dan bahkan pembakaran diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah-olah Allah itu membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu menambah ketakutan mereka dan membuat mereka mengetahui bahwasanya Allah itu menolong Nabi. Dan ini benar-benar Nabi dan kita pasti akan kalah dikarenakan pengkhianatan yang kita lakukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita hendak membunuhnya dan ini adalah sesuatu yang sangat besar. Sehingga apa, Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk membela nabinya dan mengizinkan untuk membakar pohon-pohon kurma itu. Dan tujuan lainnya waliyukhziyal fasiqin, dan karena Allah hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Yaitu semua itu menjadikan orang-orang Yahudi itu menjadi terpukul, menjadi sakit hati terhadap pohon-pohon kurma yang mereka dibakar. Sehingga apa? Tidak ada lagi sumber perekonomian mereka. Tidak ada gunanya lagi mereka tinggal di Madinah. Kenapa? Pohon kurma itu untuk bisa tumbuh sampai berbuah itu butuh tahunan. Sementara setelah menjadi besar, tinggal panen dan segala macamnya, ditebang oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah strategi perang yang dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan mereka bertekuk lutut dan tidak coba-coba lagi untuk mencoba pembunuhan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa? Bani Nadir ini pun pada akhirnya setelah dilakukan pengepungan, kemudian mereka juga dihancurkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun menyerahkan diri. Dan harta yang tersisa setelah penggusuran mereka keluar dari Madinah, yang tidak terjadi peperangan pada saat itu adalah namanya fai. Dan ini akan dilanjutkan oleh ayat selanjutnya, ayat 6. Wa ma afa Allah, yang apa yang Allah berikan berupa fai ala rasulihi, kepada rasulnya, fama awjaftum alaihi min khail wala rikab walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi apa yang Allah berikan berupa fai tadi, yaitu harta yang didapatkan tanpa adanya peperangan, kepada rasulnya dari harta orang-orang Yahudi Bani Nadir, yang mana kalian itu tidak menyerangnya dengan pasukan berkuda atau berunta untuk mendapatkannya, karena sangat dekat. Dari pemukiman orang muslimin ke Bani Nadir itu dekat, kurang lebih 3-4 kilo saja. Tapi Allah menjadikan
Rasulnya berkuasa atas siapa yang dia kehendaki dari musuh-musuhnya, lalu mereka menyerah tanpa perang. Jadi harta pai adalah harta orang-orang kafir yang diambil tanpa perang. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi afa berasal dari al-fai, yang maknanya adalah kembali. Artinya Allah mengembalikan harta Allah yang ada pada Bani Nadir itu kepada Rasulullah SAW. Jadi hakikatnya harta itu adalah milik Allah. Allah menitipkan kepada Bani Nadir. Kemudian terserah Allah menitipkannya lagi kepada siapa? Dan dalam hal ini dititipkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di dalam Quran surat Al-Hadid misalnya ayat 7, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu itu menguasai. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Jadi semua harta yang kita miliki hakikatnya bukan milik kita. Ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk amanah menguasainya dan memegangnya. Dan pada saatnya nanti itu akan berpindah kepada orang lain. Seperti harta kita misalnya. Kalau kita meninggal, untuk ahli waris kita yang setelah kita. Jadi berpindah-pindah harta itu, yang mana itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma afa'allahu ala rasulih. Dan harta yang Allah kembalikan kepada Rasul. Itu harta tersebut Allah ambil dari mana? Di Bani Nadir, lalu dikembalikan kepada Rasulnya. Fama aujaftum alaihi min khail wala rikab. Kalian tidak menyerangnya dengan pasukan berkuda ataupun berunta untuk mendapatkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini sebenarnya menjadikan mereka kalah itu dengan rasa takut yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam dada-dada mereka. Tanpa ada peperangan sama sekali. Kecuali di awal-awal sedikit. Perlawanan sedikit. Namun mereka kemudian menyerahkan diri tanpa ada pertempuran, tanpa adanya adu pedang. Dan kaum muslimin ketika pergi ke pemukiman Bani Nadir, itu tanpa memerlukan menaiki kuda-kuda. Karena jaraknya dari Masjid Nabawi itu sekitar hanya 2 mil atau sekitar 3,6 kilometer saja. Tidak jauh. Jadi Nabi dan para sahabatnya pergi ke sana tanpa menaiki kuda. Dan tidak menaiki unta. Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menaiki keledai. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha." Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasulnya atas siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yakni, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan kaum muslimin tanpa ada perjuangan dan tanpa ada peperangan. Dan harta yang didapatkan adalah namanya fai. Lalu bagaimana pembagiannya? Bagiannya adalah Allah sebutkan di ayat yang ke-7, ma'afa Allahu ala rasulih. Apa saja harta rampasan fai yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, yang berasal dari penduduk Bani Nadir tadi, untuk siapa? Ma'afa Allah ala rasulih min ahli al-qura. Falillahi wa li rasulih. Adalah untuk Allah dan untuk Rasul. Walidil qurba. Kedua, untuk walil qurba, kaum kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Dan wabnis sabil. Pada 5 ini. Dan orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan, ibnu sabil. Kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha keras hukumannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai tanah Bani Nadir dengan cara fai, dengan cara tidak ada peperangan. Lalu bagaimana pembagiannya? Pembagiannya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan menjadi 5. Dan ini beda dengan ghanimah ya. Ghanimah itu harta rampasan perang yang diambil secara yaitu setelah peperangan. Setelah peperangan kemudian dapat rampasan perang, ini namanya ghanimah.
Tapi kalau fai tanpa peperangan. Kalau ghanimah disebutkan di Quran surat Al-Anfal ayat 41, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Jadi kalau ghanimah itu rampasan perang itu 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah. Untuk kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghanimah itu 20%-nya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian dibagikan kepada kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil. Sedangkan sisanya 80% itu dibagikan kepada para mujahid yang ikut perang. Sedangkan fai tidak. Fai para mujahid itu tidak mendapatkan bagian sama sekali. Jadi fai itu seluruhnya menjadi kewenangan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dibagikan sesuai dengan yang Allah sebutkan tentang 5 ini. Kemudian terserah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para mujahid tidak mendapatkannya. Yang pertama kepada walidil qurba, kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian walidil qurba, kaum kerabat. Maksudnya di sini adalah kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Bani Hashim yang menolong beliau sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi pengepungan selama 3 tahun. Yang menolong Bani Hashim. Jadi kerabat Nabi ada Bani Hashim. Tidak termasuk di sana adalah Abdi Manaf. Abdi Manaf tidak menolong beliau sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi pemboikotan di Mekah. Maka tidak termasuk ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wal yatama, orang anak yatim. Apa itu yatim? Yatim adalah man mata abuhu wa sahir. Barang siapa yang meninggal bapaknya sedangkan dia masih kecil, belum balik. Jadi kalau meninggal ibunya tidak yatim. Atau sudah lewat balik, itu juga tidak yatim lagi. Jadi balik man mata abuhu wa sahir. Siapa meninggal ayahnya sedangkan dia masih kecil, belum balik. Cuma kadang orang anak yatim walaupun sudah balik, dia masih memerlukan bantuan. Cuma beda, ini bukan yatim lagi, tapi mungkin dia butuh bantuan, tapi statusnya menjadi miskin karena masih miskin, mungkin belum bisa berdiri kaki sendiri. Kemudian yang selanjutnya, fai diberikan kepada wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang yang memiliki penghasilan, jadi miskin itu orang memiliki penghasilan, namun penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ini miskin. Jadi misalnya seorang butuh bulanan 5 juta misalnya. Dia dapat cuma 4 juta per bulan. Maka dia miskin. Karena apa? Penghasilannya tidak mencukupi dengan kebutuhannya. Kemudian yang terakhir diberikan fai ini kepada wabnu sabil. Ibnu sabil orang asing yang keluar dari negerinya kemudian kehabisan bekal di dalam safarnya, maka ini diperbolehkan diberikan fai. Diberikan harta rampasan yaitu fai yang tidak dalam dengan peperangan. Ini 5 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi kepada siapa tadi? Kepada keturunan ahlu bait, kemudian yatama, masakin dan wabnu sabil, 4 ya. Tentunya pembagiannya itu terserah beliau sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta fai terserah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa beliau membagikannya? Pada saat itu beliau membagikan kepada ijtihad beliau kembalikan kepada kaum muhajirin. Kaum muhajirin yang notabene mereka adalah orang-orang miskin ya, yang hijrah meninggalkan harta kekayaannya semua yang ada di Mekah, seperti Abu Dzar orang kaya. Para sahabat banyak yang kaya, tapi mereka tinggalkan hartanya demi menolong Allah dan Rasulnya hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah bagikan kepada mereka karena mereka termasuk orang-orang miskin, termasuk juga kepada kaum Ansar, walaupun hanya 2 orang yang dibeli oleh Rasulullah SAW. Tapi kaum Ansar itu ridha dengan apa yang Allah dan Rasulullah SAW bagikan. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya. Supaya harta itu tidak beredar
di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Oleh karenanya syariat Islam itu membagi-bagi harta tersebut, ada untuk fakir miskin, ada untuk anak yatim, ada untuk ibu sabil, supaya mereka juga mendapatkan harta, sehingga tidak orang kaya semakin kaya, orang miskin makin miskin, yang membuat terjadi ketimpangan di dalam ekonomi ini. Sehingga apa? Membuat hal-hal yang tidak terpuji. Orang kaya semakin sombong, dan orang miskin makin kejepit. Sungguh, kalau seandainya hukum Islam itu diterapkan, maka akan aman negeri ini. Kemudian Allah lanjutkan, wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantah. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah, sungguhnya Allah amat keras hukumannya. Ayat ini mengingatkan para sahabat yang ketika mereka perang dengan Bani Nadir, ternyata hanya sebagian sahabat yang mendapatkan bagian. Karena terserah Rasulullah SAW. Rasulullah bagikan kepada mereka. Terserah Rasulullah SAW. Sehingga ayat ini seolah-olah mengisyaratkan untuk mereka menerima apa yang Rasulullah SAW putuskan. Wa ma'atakumur rasul fakhudhu, apa yang Rasulullah berikan, maka terimalah. Apa yang Rasulullah larang, maka tinggalkanlah. Padahal dalam perang tersebut para sahabat berangkat bersama-sama kan. Tentunya kadang-kadang ada seorang itu soleh terhadap dirinya, tapi tidak soleh terhadap harta. Ketika harta ada, baru kelihatan tamaknya di sana. Tapi tidak begitu terhadap kaum Muhajirin dan Ansar yang bersama Rasulullah SAW, karena gurunya langsung beliau SAW. Nah, karenanya biar bagaimanapun datang ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya wa ma'atakumur rasul, apapun keputusan dari Rasul, maka terimalah. Membuat mereka menjadi ridha apapun keputusan Rasulullah SAW terhadap harta fai ini yang diserahkan kepada Rasul untuk pembagiannya. Tentunya para hadirin dalam Rasulullah SWT, wa ma'atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, ini tidak mengkhususkan aja pada pembagian harta. Tetapi al-ibrah bi umumil lafaz la bi khusus. Jadi ibrah itu dari umumnya lafaz dan bukan dari khususnya sebab pembagian fai tadi. Tapi umum, apapun yang Rasulullah SAW suruh dan perintahkan, maka terimalah. Baik dari sunnah-sunnahnya, baik dari perintah-perintahnya, baik dari ajaran-ajaran, kita terima semuanya. Dan apa yang Rasulullah larang, dari sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai, maka tinggalkan. Dan ini menyeluruh dan tidak mengkhususkan kepada pembagian harta pada saat peperangan, pembagian fai tadi, harta rampasan fai tadi. Bahkan disebutkan di sebuah ayat, An-Nisa ayat 65 misalnya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslim. Maka demi Allah, mereka pada hakikat tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hatinya itu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi apapun yang Rasulullah SAW putuskan, itu harus kita terima. Dan ini yang menjadikan kita setiap pagi dan sore kita mengatakan raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, kita terima. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, maka kita tinggalkan. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang ke-8, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanah wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Harta fai yang Allah berikan kepada Rasulnya ini juga, itu diberikan kepada orang-orang muhajirin yang miskin. Yang mereka itu dipaksa orang-orang kafir Mekah untuk keluar meninggalkan harta dan rumah mereka
Demi apa? Demi mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dari ridhonya dan ridhonya di akhirat kelak. Wa yansurunallah wa rasulah, mereka menolong Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar, yaitu membenarkan ucapan mereka dengan perbuatan mereka. Pada ayat sebelumnya berbicara tentang fai, yaitu disalurkan kepada orang-orang miskin. Dan ternyata banyak orang-orang muhajirin itu yang miskin. Maka harta tersebut diberikan kepada orang muhajirin. Dan ada juga diberikan kepada kaum Ansor, tapi sangat sedikit. Kecuali dua orang saja dan mereka yang miskin, yaitu Abu Dujana dan yang kedua adalah Sahal bin Hunayf. Hanya dua orang ini aja yang miskin di kalangan Ansor. Di secara umum diberikan kepada orang muhajirin. Itu mereka yang ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka orang-orang miskin yang dipaksa keluar oleh kafir Mekah, meninggalkan harta dan rumah mereka di Mekah. Dan ayat ini turun pada tahun 4 Hijriyah. Jadi sudah 4 tahun mereka itu hidup dalam kemiskinan yang dulu mereka itu kaya. Yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah. Berupa karunia di dunia dan ridho di akhirat. Mereka tinggalkan semua hartanya di Mekah untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurunallaha wa rasulah. Ulaika humus shadiqun. Dan kaum muhajir ini mereka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jadi langsung tazkiyahnya dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hati mereka itu bersih. Mereka menolak Allah dan Rasulnya dan berjihad. Dan Allah katakan humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang membuktikan kebenaran ucapannya dengan perbuatan mereka. Kemudian setelah memuji kaum Ansar, Allah juga memuji kaum muhajirin, kemudian Allah memuji kaum Ansar. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu kaum Ansar sebelum datangan mereka kaum muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka itu, kaum Ansar itu tidak menaruh keinginan dalam hati mereka itu terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Subhanallah. Mereka mengutamakan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri. Al-ithar. Sekalipun mereka itu dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekiran dirinya, itulah orang-orang yang beruntung. Jadi, kaum Ansar itu tidak iri sama sekali apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kaum muhajirin. Bahkan mereka memberikan apa yang mereka butuhkan ke kaum muhajirin. Apatah lagi apa yang tidak dari diri mereka, ini dari Rasul SAW. Mereka sangat mencintai kaum muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap orang-orang, terhadap apa yang diberikan oleh Rasul kepada kaum muhajirin dari faid tadi. Subhanallah. Ini menunjukkan sikap yang luar biasa dari kaum Ansar. Tidak ada rasa tamak dari diri-diri mereka. Subhanallah. Ini pujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Ansar. Bahkan Allah katakan wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Subhanallah. Walau kana bihim khasasah. Sekalipun mereka itu dalam kesusahan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang Ansar itu adalah orang yang bersih hati. Mereka senang dengan orang muhajirin walaupun mereka tidak mendapatkan harta dan harta semuanya diberikan kepada kaum muhajirin. Mereka tidak ada sedikit kecemburuan dalam hal ini. Walaupun mereka dalam kondisi sulit, mereka tetap mengutamakan kaum Ansar di dalam hal ini. Subhanallah. Sungguh luar biasa. Ini contoh yang luar biasa. Bahkan di dalam sebuah contoh misalnya disebutkan ketika Rasulullah SAW menyahabatkan antara mempersaudarakan antara kaum Ansar muhajirin. Ada yang bernama Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf.
Yang mana Abdurrahman bin Auf dulu adalah pedagang yang saudagar kaya raya di Mekah. Tetapi apa? Ketika datang ke Madinah, miskin dia. Kemudian apa yang dilakukan kaum Ansor ini? Sa'ad bin Rabil. Dia mengatakan, aku termasuk orang Ansor yang paling kaya. Kamu adalah saudaraku. Aku akan membagikan setengah hartaku untukmu. Aku memiliki beberapa istri. Silakan, mana yang kamu suka, aku ceraikan. Kalau selesai idahnya, sedangkan kamu nikahi. Subhanallah. Sampai seperti itu. Tapi apa? Abdurrahman bin Auf malah mengatakan, semoga Allah memberikan keberkahan pada hartamu. Tunjukkan di mana pasar. Biar aku berdagang. Tidak mengambil kesempatan ini. Subhanallah. Luar biasa. Bahkan ada contoh yang lain yang dilakukan oleh Abu Talha. Abu Talha ketika datang Daif, yaitu tamu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menanya istri-istrinya, kemudian tidak mempunyai makanan sama sekali. Kemudian mengatakan, siapa yang bisa menjamu tamu Rasulullah SAW ini? Maka Abu Talha mengatakan, saya Rasulullah. Kemudian membawanya ke rumahnya. Dan ternyata ketika dia tanya kepada rumahnya, kepada istrinya, tidak ada makanan kecuali untuk anak-anak mereka. Maka apa yang dilakukan Abu Talha? Mengatakan kepada istrinya, nyuruh anak-anaknya untuk tidur, kemudian menyuruh istrinya pura-pura saat makan dihidangkan, pura-pura untuk membenarkan lilin, membenarkan lampu, dan lampunya dimatikan, dan para tamu itu makan sementara mereka suami istri itu tidak makan. Subhanallah, sampai begitunya isarnya. Sehingga apa? Pada paginya Rasulullah SAW mengambil Talha dan mengatakan, ajiballah min sani'ikumah. Allah takjub dengan perbuatan kalian berdua itu. Tadi malam. Bidaifikumah alayla. Allah takjub dengan perbuatan kalian berdua tadi malam terhadap tamu kalian. Masya Allah. Inilah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sekalipun mereka orang Ansar dalam keadaan susah. Wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dari rasa kikir, mereka lah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit kikir ini. Inilah 9 ayat yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan ikhwas sekalian yang memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya jangan sekali-kali kita ghurur, kita sombong terhadap diri kita sendiri. Iblis yang sudah menempati surga saja, itu diusir dari surga karena sombong. Apalagi kita yang belum masuk surga, maka tidak berhak untuk sombong. Dan tidak ghurur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, baik berupa kepintaran, berupa harta, karena pada hakikatnya adalah itu milik Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga beri pelajaran kepada kita untuk tidak kikir. Kita juga memberi pelajaran kepada kita juga untuk selalu mendoakan kaum Muhajirin dan Ansor, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, karena mereka itu semua luar biasa. Mereka menolong beliau SAW dengan semua yang mereka punya, sehingga mereka pantas mendapatkan kemuliaan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada yang Allah berikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan mereka semua di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila banyak salahnya itu datangnya dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.